pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Tema kita saat ini di luar kebiasaan. Biasanya kalau kita belajar firman, Zoom, ya hal-hal rohani begitu ya. Tapi hari ini kita belajar dengan tema berani mengakui dan menghadapi kesalahan. Keren bukan temanya? Berani mengakui dan menghadapi kesalahan. Kalau kita ingat dalam kitab Yakobus, ada firman yang berkata begini, satu-satunya yang ditentang oleh Tuhan, satu-satunya sikap hidup, sikap hati yang ditentang oleh Tuhan, itu orang congkak. Yakobus pasal 4 ayat 6, coba ayat 6 ya. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Hari ini kami mau belajar, kami gak ingin ditentang oleh Tuhan, jadi musuh Tuhan. Kami mau bertobat. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, daripada dosa apapun juga. Karena itu ia katakan, wih, Tuhan menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, ini loh saudara, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang Papa katakan dia menentang. Nggak suka, nggak cuma marah, tapi menentang. Maaf, bukan berarti harus milih ya, enggak. Bukan pezina, bukan pembunuh, ya bukan penjahat yang lain. Yang ditentang, yang dilawan oleh Tuhan adalah orang congkak. Oke ya ayatnya. Namun Tuhan memberi anugerah yang lebih lagi. Karena itu kitab suci berkata, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Tetapi ia mengaruniakan anugerah yang lebih banyak. Maka itulah sebabnya kata nas Alkitab, Tuhan melawan orang sombong, tetapi ia mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. PS, meskipun begitu, rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita lebih kuat daripada keinginan roh kita. Terima kasih Bapak. Itulah sebabnya di dalam Alkitab tertulis juga Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi sebaliknya ia mengasihi orang yang rendah hati. TSI. Tetapi kenyataannya kebaikan hati Tuhan semakin lebih besar kepada kita. Terima kasih Bapak. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi dia baik hati kepada orang yang rendah hati. Nah saudara, berbahagialah kita yang mau rendah hati, maka kebaikan anugerah Tuhan melimpah. Ya, FAYH-nya tolong nanti bukakan the message ya. Tetapi di samping itu, Tuhan memberi kita kekuatan untuk melawan segala keinginan jahat. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, Tuhan memberi kekuatan kepada orang yang rendah hati, tetapi ia menentang yang sombong dan angkuh. Nah saudara, salah satu tanda orang sombong, kalau dia tidak pernah mau mengakui kesalahan dan dia tidak pernah bisa menerima kesalahan yang dibuat, itu orang sombong. Salah satunya, oke? Ya. Jadi jangan main-main dengan kesombongan, puas diri, merasa nggak pernah salah, benar terus. Nah, ciri yang kedua, orang yang sombong itu adalah ketika dia berbuat salah, lalu ditunjukkan kesalahannya oleh orang yang melihat itu. Lalu kalimatnya gini, aduh, maksudku bukan begitu tadi. Saudara perhatikan, kedengarannya halus nggak? Kedengarannya orang ini baik nggak? Aduh, maksudku nggak begitu. Tapi ya, nah itu loh saudara. Oke, ini saya baca. Ini the message ya. Oke. And what he gives in love is far better than anything else you will find. Ya, terus. It's common knowledge that God goes against the willful proud.
Ayo yang ngerti bahasa Inggris. It's common knowledge that God goes against the willful proud, but God gives grace to the willing humble. Bahasa Inggris The Message ini, the willful proud, penuh keinginan untuk diakui kehebatannya, kesombongannya. Ayo saudara-saudara, kita jujur, kita rendah hati. Bagaimana kita harus mengakui kesalahan ini kalau kita memang salah? Nah, dengarkan kalimat ini. Saya minta tolong jawab. Jadi yang di Zoom, yang di Instagram, di Facebook, coba saudara nulis ya, nulis. Begini, orang yang sombong tidak mau mengakui kesalahannya. Ya, saya ulangi, orang yang sombong yang tidak mau mengakui kesalahannya, dia bersikap begini kepada banyak orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini harus hati-hati. Merasa dirinya paling benar. Dia yakin, ini loh, aduh ngeri. Karena selama saya hidup ini gak sedikit saya ketemu orang-orang congkak, orang sombong. Orang sombong, orang congkak itu, dia itu sangat yakin. Wih, ini jahat sekali saudara, ini kejahatan. Begini keyakinan orang sombong. Aku ini selama hidup berusaha untuk tidak buat salah dan tidak bisa salah. Kaget gak? Ada orang-orang seperti itu di sekitar kita. Aku ini berusaha untuk tidak buat salah. Aku berusaha. Maka itu ketika kesalahan dia buat dinyatakan, ditunjukkan, dan ada bukti, selalu berkata, loh maksudku gak begitu. Kenapa dia bisa berkata maksudku gak begitu? Karena dia yakin bahwa dia itu gak pernah salah dan gak bisa salah. Wih, kejam sekali. Nah, ciri-ciri orang seperti itu, tolong catat. Karena dia sulit menemukan dan melihat kesalahan di dalam dirinya. Perhatikan kalimat ini, karena dia sulit menemukan kesalahan dalam dirinya, maka itu orang sombong, orang congkak ini paling pintar dan paling teliti melihat kesalahan orang lain. Serius saudara, karena dia merasa nggak pernah salah, karena dia berjuang. Dia berusaha sekuat tenaga. Aku gak ingin salah, aku ini gak ingin salah. Wih, maka itu ketika fakta kesalahannya ditunjukkan, dia pasti ngelak. Aku gak begitu maksudnya. Orang-orang seperti ini komennya begini. Menghadapi orang yang berhasil, dia gak pernah komen. Menghadapi orang yang sukses, dia gak pernah komen. Tapi begitu dia lihat ada orang salah, langsung komen. Langsung komentarnya keluar. Dan kalau dia ngomong sinis, walaupun sambil senyum, tapi sinis. Aduh, ada yang tanya, kalau ketemu orang seperti itu bagaimana cara menyikapinya? Jangan terpengaruh oleh perbuatannya supaya dia tidak bagikan dosanya kepada kita. Saya ulangi, karena pertanyaan ini saya jawab. Kalau ketemu orang seperti itu yang merasa nggak pernah salah, dia berjuang terus berusaha nggak bisa salah, dan dia paling pintar melihat kesalahan orang lain karena dia merasa tidak pernah menemukan kesalahan dalam diri sendiri. Maka jawaban saya, kalau ketemu orang seperti itu bagaimana cara menyikapinya? Jangan terpengaruh. Artinya, jangan kita terima bagian dosa dia. Karena kalau saudara terpengaruh, tersinggung, rasa gak enak, nek, muak, berarti saudara dapat bagian kesalahannya. Lah ngapain kita dibagiin kesalahannya? Kalau dia bagi duit ya terima saja ya. Tapi kalau bagi kesalahannya jangan mau terima. Maka itu jangan bereaksi kalau ketemu orang seperti itu. Harus dekat terus. Ada yang nambahin ya, saya nggak tahu siapa ini. Harus dekat terus dan selalu berbuat baik pada orang itu. Puji Tuhan. Ya, dia tidak mau dijatuhkan oleh orang lain. Betul. Orang yang sombong itu begitu model nggak mau dijatuhkan karena dia merasa paling hebat. Oh, ngeri sekali kalau kita bertemu orang seperti itu lalu kita terpengaruh. Jangan saudara, ngapain kita kecipratan dosa dia? Jangan. Kalau kecipratan duitnya, ayo kita terima rame-rame. Tapi kalau kecipratan dosanya, ya jangan. Wih, ngeri sekali.
Kalau ada orang seperti itu lalu bisa mempengaruhi hidup kita, jangan sekali-kali kita terpengaruh. Jadi jelas ya, saya ulangi lagi, orang yang sombong itu dia tidak pernah merasa kalau dia salah, karena dia merasa dia selalu berusaha untuk berbuat baik. Nah, kita lanjutkan. Siapa tokoh di Alkitab yang bisa kita jadikan teladan? Dia berani mengakui kesalahannya dan dia belajar untuk memahami bahwa dia salah. Tokoh itu ialah Daud. Mari kita buka Mazmur 51. Mazmur 51. Kita buka Mazmur 51 mulai ayat 1. Mazmur 51 mulai ayat 1. Kita lihat. Judulnya saudara perhatikan. Apa judulnya? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Ini bukti orang yang rendah hati. Dia ngaku dosa. Saya baca dulu, nanti saya jelaskan siapa saudara kita yang mengaku dosa. Dan tolong catat, dosanya diketahui oleh orang sedunia karena pengakuan dosanya terbuka. Untuk memimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, ini pengakuan dosanya. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar, Tuhan tolong. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Keren saudara, luar biasa. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, menjadi cleanse ya. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Artinya jangan kau lihat dosaku Tuhan. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ada lagu yang bagus digubah dari ayat ini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, the joy of your salvation, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini keren loh saudara. Jadi Daud itu setelah diampuni, setelah dia bertobat, dia bilang, Papa, aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, seperti aku maksudnya, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ini loh indahnya kalau kita mengaku dosa, mengakui kesalahan kita, lalu kita bertobat. Papa akan memakai hidup kita yang pernah jatuh dalam dosa itu untuk menolong banyak orang supaya kembali kepada kebenaran. Terima kasih Papa. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Tuhan. Masih ingat darah siapa yang dimaksud? Darah Uria, suami Batsheba. Dengan cara yang licik Daud membunuh dia. Maka itu Daud berdoa, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Tuhan. Tuhan keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Yahweh, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya.
Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, bukan binatang ini binatang itu. Woi, terima kasih Bapak. Korban sembelihan kepada Tuhan ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapak. Ini loh Bapak di surga saudara. Kalau kita berani ngakui dosa kita, kita bertobat. Wow, Bapak hadir. Dia mengangkat kita. Terima kasih. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina. Maka itu rendah hati, mengakui kesalahan. Itu tidak ada efek jelek. Justru dampaknya, impactnya bagus ke roh jiwa tubuh kita. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Luar biasa. Saudara, mari kita lihat. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Orang yang rendah hati, orang yang siap diremukkan, mengakui kesalahannya. Ini dia. Aduh, ngeri sekali. Maka itu kalau kita mau berubah hidup ini, rendahkan hatilah. Ya. Hal yang berikut adalah kalau kita tidak salah lalu disalahkan. Saya ulangi. Kan tadi tema kita membahas, ayo kita belajar mengakui dan memahami kesalahan kita. Ya, itu kalau memang kita salah. Tapi saya percaya semua kita pernah ngalami. Gak salah tapi disalahkan. Pasti pernah bukan? Nah, belajarlah seperti Tuhan Yesus. Dia gak salah tapi disalahkan. Aduh, luar biasa itu. Tuhan Yesus itu gak salah tapi dia disalahkan. Dan dia tidak membalas. Oke ya? Jadi kalau ada di antara kita yang salah dan mengaku kesalahan, puji Tuhan. Tapi ada yang gak salah tapi disalahkan, ampuni juga. Oke, kita lanjutkan. Kembali ke Mazmur 51, tapi gak usah dibuka. Siapa dia? Saya masih ingat saudara tahun 70-an akhir yang lalu. Saya hadir di sebuah seminar, ya, khusus bicara tentang Daud. Tiba-tiba di dalam acara itu ada salah seorang yang bertanya begini. Sepertinya Tuhan itu pilih kasih. Maksud Bapak, nah orang sejahat Daud sudah membunuh suaminya, ambil istrinya. Kok Tuhan tetap pakai dan Tuhan tetap urapi dia? Wah, saya ingat betul sampai hari ini. Pembicaranya, pengajarnya itu berkata, oh, kalau memang saudara ingin seperti Daud, maaf, bunuh orang, tiduri istrinya, dan tetap dipakai Tuhan, lakukan dua hal ini. Apa itu? Satu, ya, saya bahas satu dulu. Setelah saudara berbuat salah, berbuat dosa, buat pengakuan secara internasional supaya seluruh dunia tahu apa yang saudara buat. Nah, tahun itu belum ada email. Pokoknya saudara harus buat ya pengakuan terbuka. Masukkan ke semua media yang ada di dunia, di negara manapun juga. Seperti Mazmur 51 itu. Terus semua kami hadir di seminar itu ngelihat ke wajah orang itu. Kalau saya ingat wajahnya hijau, merah, kuning, biru. Ayo jujur, siapa yang sanggup membuat pengakuan secara internasional? Mazmur 51 ini sudah diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa. Kejadiannya sudah lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Kira-kira saya nggak ingat tepat. Kalau dia bisa menghitung tolong. Kan kejadiannya sudah sekian ribu tahun yang lalu. Tetapi dunia masih membaca sampai hari ini. Kebejatan Daud, Tuhan tolong kami. Ampun Tuhan, ampun. Ini yang luar biasa sudah. Lalu hal kedua, karena waktu nanti saudara baca, cari ya di kitab
2 Samuel. Setelah kejadian itu Uria mati, Batseba ditiduri, maaf sebagai kata ini. Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Batseba sendiri, yang lain tidak. Lagi sekali, tidak ada yang tahu, cuma Batseba. Daud pikir bebas sudah. Tapi Papa nggak membiarkan Daud bersalah. Datanglah Nabi Nathan, dan itu luar biasa. Cara Papa negur ini yang saya kagum. Di dalam istana itu hanya ada Daud dan Nabi Nathan. Catat, hanya ada 2 orang. Semua pengawal tidak ada. Nah, ketika Nabi Nathan memberikan sebuah perumpamaan, Raja, di rakyat kita, di negara kita ini ada orang, satu keluarga cukup kaya, punya tetangga yang miskin. Nah, tetangga miskin ini hanya punya 1 ekor domba. Suatu hari Raja, orang kaya ini kedatangan tamu. Terus Raja tanya, dan orang kaya ini tidak mau potong ternaknya sendiri, tapi dia rampas satu-satunya domba yang dimiliki oleh tetangganya yang miskin itu. Setelah disembelih, dimasak, disuguhkan pada tamu. Kira-kira menurut Raja, orang seperti ini dihukum dengan cara bagaimana? Wih, saudara, Daud murka. Hukum orang itu begitu jahatnya. Saudara, setelah Daud marah dan mengungkapkan itu, Nathan berkata begini, maaf Baginda Raja, bukankah orang kaya itu adalah raja sendiri? Wih, Daud kaget. Maksudmu? Ya, kalau saya jadi Daud waktu itu, ya pasti bukan saya dong. Saya nggak ambil domba tetangga saya. Betul tuh? Nah, ini dia 2 Samuel 12, terima kasih. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. 2 Samuel 12 mulai ayat 1. Lalu hamba Tuhan itu dalam seminar tadi itu, dia bertanya kepada orang yang bertanya tadi. Maaf ya, menurut saudara, dia bilang, bisakah sebagai seorang raja, Daud langsung membela diri dan memanggil prajurit pengawal, tangkap orang ini, bunuh dia, sebab dia baru saja menghina raja dan menuduh raja. Saya kaget, pembawa seminar itu menjawab begitu. Terus dia berkata, begitu pengawal datang dan Nathan dibunuh, habis cerita, maka sampai hari ini pun dunia tidak pernah tahu apa kesalahan Daud. Wih, saudara, saya salah satu peserta yang menangis dan hancur hati saya. Ternyata 90 sekian persen, ya, 90 sekian persen yang hadir itu menangis. Bahkan saya mendengar ada yang meraung. Bahkan saya mendengar ada orang yang pukul-pukul kursi. Tanda penyesalannya. Papa, terima kasih. Terima kasih. Lakukan cara yang Papa pakai untuk menegur Daud. Kalau saudara dan saya menemukan ada orang bersalah, jangan jadi hakim. Lalu kita sebar-sebarkan kesalahannya itu. Lihat loh, lihat Papa di surga. Dengan halus dia menegur Daud, halus. Pakai perumpamaan. Dia nggak teriak-teriak. Rakyat, lihat itu rajamu, dia itu pembunuh, dia pezina. Enggak. Dunia membutuhkan cara Papa menegur Daud. Maaf, bagi beberapa saudara yang maaf, mulutnya ember, tukang gosip, maaf, ayo bertobat. Kalau toh kita tahu langsung atau diberitahu Roh Kudus tentang dosa seseorang, jangan kita jadi jahat, menyebar-nyebarkan dosa itu. Lihat Papa di surga, cara negur Daud, halus, manis, luar biasa. Wow, thank you God. Untuk jadi alatnya sampaikan pesan dari surga ini. Betul. Papa, terima kasih. Terima kasih. Sekurang ajar itu Daud. Sesadis dan sejahat itu.
bunuh suaminya, ambil istrinya, tetap cara negurnya manis, halus. Dan tolong catat kata ini, kalimat ini. Bagi saudara yang belum pernah tahu bagaimana sikap hati Daud ketika Nathan menegur, nanti baca sendiri ya, karena di 2 Samuel 12 nanti. Dengarkan ini. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami bisa melakukan ini dan mewakili Tuhan untuk banyak orang yang salah. Jadi Nathan tanya, jadi raja, orang seperti itu baiknya dihukum bagaimana? Nah, nanti saudara baca, ternyata hukuman Tuhan atas Daud ini yang saya kagum. Daud disuruh milih sendiri. Gila gak ini saudara? Saya ulangi, Daud disuruh milih sendiri. Dengan Nathan bertanya. Jadi menurut raja, rakyat seperti itu, yang jelas-jelas dia punya ternak, tapi dia ambil ternak tetangganya yang miskin yang cuma seekor itu. Tiba-tiba Daud marah, saudara, marah. Hukum orang itu. Nanti baca ya, baca. Begitu Daud selesai ngomong, dengan lembut juga Nathan berkata, maaf baginda raja, bukankah itu raja sendiri? Nah, maka itu Daud bertobat. Wih, dia menyesal. Betul nak, ini dari Samarinda. Kok baru tahu ya kebenaran ini? Luar biasa, Roh Kudus bekerja mengupas kebenaran ini. Haleluya. Betul nak, betul. Wih, jadi Daud disuruh milih sendiri hukumannya apa? Maka itu papa-papa, mama-mama, pakailah cara ini untuk mendidik anak-anak kita. Kalau mereka tahu mereka salah, suruh pilih hukumannya. Wih, misalnya berdiri di pojok 1 jam misalnya, ya, atau berdiri 30 menit angkat kaki 1 misalnya, atau dalam seminggu ini kamu harus nyapu rumah luar dalam misalnya. Suruh milih, kamu milih yang mana? Karena kesalahanmu itu. Dan itu cara papa memberi hukuman luar biasa Tuhan. Maka itu saudara, pelajaran tertinggi, hukum tertinggi dari seluruh pelajaran Tuhan Yesus adalah mengampuni. Mengampuni. Setelah semua kami menangis, berhenti. Sejak hari itu cara yang saya pakai. Siapapun yang menyakiti saya, dengan cara apapun juga, saya harus diam, saya periksa diri. Mungkin memang saya salah seperti itu, saya akan akui kesalahan saya. Tuhan tolong. Bahkan kalau kita lihat kitab Wahyu, Tuhan Yesus tidak malu, tidak merasa jelek. Apa itu? Sampai di kitab Wahyu, Tuhan Yesus disebut anak Daud. Tuhan, kalau dalam bahasa manusia, kalau Yesus itu the son of David, berarti Daud itu kan anak pembunuh dan anak pezina. Dia kan Tuhan segala Tuhan, the Lord of Lords and the King of Kings, the son of David, anak Daud. Kenapa dia tidak malu? Yaitu tadi gara-gara Mazmur 51, Daud bertobat. Ada yang komen lagi, thank you untuk pewahyuan yang sangat luar biasa ini. Pewahyuan yang sangat luar biasa, betul saudara, betul. Kagum. Maka itu gak ada untungnya mempertahankan kesalahan. Jangan malu mengakui kesalahan kita. Untungnya banyak. Bila sampai di sini kita tahu, pantas Tuhan menentang orang jongkok. Wih, pantas. Ya, jadi kita harus belajar ini. Oh, ada yang tanya, saya belum baca. Kalau sudah mengaku dosa kepada Tuhan, tapi sulit mengampuni dan menerima, mengapa diri sendiri kok banyak salah dan merasa bersalah berkepanjangan? Nah, saya jawab, itu tuduhan iblis. Kalau kita sudah mengaku dosa, percaya 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, catat yang tanya ini. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Bapa di surga itu setia dan adil, dan dia akan menyucikan kita dari semua kejahatan. Ya sudah, kau sudah mengaku lo ya. Oke? Lalu kenapa masih merasa diri bersalah? Berkepanjangan lagi. Karena iblis itu si penuduh.
Ya, 1 Yohanes 1:9. Efesus itu pendakwa kita. Nah, jangan mau didakwa dong. Oke. Oh, ada komen lagi. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan dibalut dengan korban. Sudah korupsi, uang korupsinya buat persembahan. Jangan coba-coba, itu namanya money laundering, pencucian uang. Jangan saudara, seperti itu. Ya, lihat ini ya, saya mau ingatkan lagi bahasa Inggrisnya. Ya, orang congkak itu apa istilah tadi ini? Luar biasa. Ya, kita tidak boleh dikalahkan oleh siapapun juga. God goes against the willful proud. Willful proud. Jadi kita harus jadi pemenang untuk semuanya. Ya, kita jangan jadi penuduh, jangan jadi pendakwa, jangan. Kita harus jadi berkat buat banyak orang yang ada di sekitar kita, supaya orang-orang itu sembuh. Aduh, luar biasa kalau Tuhan orang-orang itu sembuh gara-gara kita. Ya, maka itu tadi Daud berdoa, bukan? Kalau aku sudah diampuni Tuhan, maka aku akan mengajarkan banyak orang supaya mereka lepas dari kesalahan-kesalahan itu juga. Itulah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Saya rasa saya perlu kembali lagi ke ayat itu. Kembali Mazmur 51. Ya, karena ini saya lihat banyak yang baru gabung supaya tahu. Ketika Daud berdoa supaya aku bisa jadi berkat. Aduh, ini mengharukan. Daud itu luar biasa. Maka itu kalau kita sudah bisa mengaku dosa kita dan memang kita salah dan kita dibolehkan, saudara, kita bisa menolong banyak orang. Ayo kita semua belajar seperti ini. Jadi kalau kita memang bersalah dan mengaku salah dan Tuhan bolehkan kita. Nah, ini dia ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Hebat bukan? Jadi Daud itu sadar setelah dia ditegur kesalahannya, diingatkan dosa kejahatannya. Dia itu minta untuk dia bisa diberi kemampuan mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Keren gak ini saudara? Saya tuh terharu betul dengan sikap Daud ini. Ini terbukti kerendahan hatinya sebagai balas budinya kepada Bapa di surga yang sudah mengampuni dia dan memulihkan dia. Waduh, luar biasa. Daud minta supaya dia mampu mengajarkan jalan-jalannya kepada banyak orang yang telah melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadanya. Coba berapa terjemahan ayat 15 ini ya. Luar biasa. Jadi kalau sampai kita jatuh dalam dosa, pernah jatuh dalam dosa, ternyata setelah Papa pulihkan kita, Papa minta kita pulihkan orang lain. AYT. Oleh karena itu, aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada para pemberontak dan para pendosa. Para pemberontak dan para pendosa akan berbalik kepadamu. TL. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang bersalah, dan orang yang berdosa pun akan bertobat kepadamu. Maka aku akan mengajarkan perintahmu kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. MLT. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. FIYH. Ya, FIYH. Maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang berdosa, dan mereka yang bersalah seperti aku. Nah ini, jadi Daud bilang, Tuhan, aku sudah diampuni, aku dipulihkan. Maka aku akan mengajar orang-orang berdosa itu yang bersalah seperti aku ini akan bertobat dan kembali kepadamu. Keren gak saudara? Maka itu untuk apa kita sombong? Untuk apa kita mempertahankan kesalahan dosa kita? Akuilah, ayo. Papa pulihkan dan kita bisa jadi berkat buat banyak orang. The Message. Woi, bagus ini The Message, dengar ya. Give me a job teaching rebels your ways. Saudara tahu job teaching rebels? Jadi Tuhan berikan aku pekerjaan supaya aku bisa mengajari para pemberontak itu akan jalan-jalanmu, so the lost can find their way home. Ini The Message. Terima kasih.
supaya orang yang terhilang itu bisa menemukan jalan mereka pulang ke Bapa. Wih, betul, keren banget ini. Oh, terima kasih Bapak. Saya baca lagi the message-nya. Give me a job teaching rebels your ways, so the lost can find their way home. Manis sekali. Terima kasih Bapak untuk kebenaran yang luar biasa ini. Maka itu saudara, ayo kita dengan serius menjadi berkat buat banyak orang. Setelah kita mengakui kesalahan kita, gak usah dipertahankan, rendahkan hati. Betul, kasih Papa itu tanpa syarat. Wih, luar biasa. Papa kita di surga sungguh-sungguh hebat sekali yang Dia percayakan kepada kita supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Maka itu jangan takut ya untuk kita berani mengakui kesalahan kita kalau memang kita bersalah. Nah, kembali sedikit kepada yang tanya tadi, rasa tertuduh. Ya, Wahyu 12 ayat yang ke-11 coba. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Hati-hati loh bahwa setan itu pendakwa kita. Maka itu ayo saudara, kita jangan memberi stempel pada orang bersalah, jangan memberi cap, jangan memberi stigma, jangan. Ya, ini dia ayat 10 ayat 12. Ngeri sekali. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan kita. Nah ini loh saudara, jadi setan itu memang pendakwa penuduh kita. Ya, oke, BS, saya baca BS. Lalu saya mendengar suara yang keras di surga berkata, sekaranglah waktunya Tuhan menyelamatkan umatnya. Sekarang Tuhan telah menunjukkan kuasanya sebagai Raja. Sekarang Raja penyelamat yang dijanjikan itu juga menunjukkan kekuasaannya. Sebab yang menuduh saudara-saudara kita di hadapan Tuhan siang dan malam sudah dikeluarkan dari surga. Haleluya. TSI. Kemudian saya mendengar suara surgawi yang sangat keras sekali berseru. Sekarang sudah tiba saatnya di mana Tuhan akan menggunakan kuasanya. Tuhan akan mendirikan kerajaannya secara nyata. Dan Kristus akan memerintah sebagai Raja bersama Dia. Kemenangannya akan terlihat dalam diri setiap umatnya yang sudah diselamatkan. Karena iblis yang selalu menuduh saudara-saudari kita seiman siang dan malam di hadapan Tuhan sudah dilemparkan keluar dari surga. Bayangkan, jadi jangan mau tertuduh. Kalau kita sudah mengaku jujur, Papa mengampuni. Jangan mau tertuduh lagi. Ada yang bertanya, kenapa ya jika kita mau mengajak orang lain ke jalan benar, tapi apa yang kita dapat dari orang-orang di sekitar kita, yang kita dapat ya dibenci orang dan menjadi cemooh? Enggak apa-apa. Tuhan Yesus pun begitu, bahkan dibunuh karena Dia membawa jalan kebenaran. Jadi yang dari Halmahera Barat, enggak apa-apa, tetap kerjakan itu. Ya, oke, Evaya, boleh, silakan. Oh, terima kasih, Pak. Kemudian saya mendengar suatu suara yang nyaring melintasi langit. Akhirnya tibalah keselamatan yang dari Tuhan, kekuasaan serta pemerintahnya dan wewenang Kristusnya. Karena penuduh saudara-saudara kita sudah dilemparkan dari surga ke bumi. Ia menuduh mereka siang malam di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Jadi nggak ada lagi tuduhan-tuduhan iblis. Jangan mau. Jadi kalau kita sudah diampuni, sudah ngaku dosa bertobat, ya sudah. Aduh, kenapa ini aduh? Terima kasih banyak. Saya dimerdekakan. Haleluya, Papa sangat baik. Saya tidak mau ditipu lagi. Sekarang saya tahu hebat firman Yahweh. Puji Tuhan. Jadi catat ya, Wahyu 12 ayat 10 ini. Kita sudah bebas. Asal kita tidak melakukannya lagi. Nah saudara, Papa kita luar biasa. Jadi nggak rugi bukan? Kalau memang kita salah, ya akui kesalahan kita. Nggak usah pakai maaf, alasan ini, alasan itu, sudahlah. Rendahkan hati, salah ya salah. Nggak usah macam-macam lagi. Ya, karena Tuhan selalu baik buat kita semuanya. Amin. Tuhan selalu baik. Asal
kita mau mengakui semua kesalahan kita. Nah, ini loh hebatnya Daud. Terima kasih Bapak. Kolose 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Nah, ini penekanannya. Karena Yahweh tidak memandang orang. Nggak pilih kasih. Nggak pandang bulu istilahnya. Ayat. Sebab orang yang berbuat salah akan menerima balasan atas kesalahan yang dilakukannya. Dan tidak ada yang dikecualikan. Bapak nggak pernah punya perkecualian pilih kasih, tidak. Karena orang yang berbuat salah akan menanggung kesalahan yang diperbuatnya itu. Dan tiadalah orang dibedakan atas rupanya. Dan siapapun yang berbuat salah akan menanggung kesalahan-kesalahannya itu. Karena Yahweh tidak memandang muka. TSI. Tetapi Yahweh akan menghukum setiap orang yang melakukan hal yang tidak jujur. Dan Yahweh tidak pandang muka. FYI-nya. Makasih Bapak, terima kasih. FYI, perhatikan. Jadi, jika saudara tidak berusaha dengan sebaik-baiknya bagi dia, ia akan membayar saudara dengan cara yang tidak saudara sukai. Wah, ini kan FYI ya, saya ulangi lagi ya. Jadi, jika saudara tidak berusaha dengan sebaik-baiknya bagi dia, ia akan membayar saudara dengan cara yang tidak saudara sukai. Sebab tidak ada orang yang diistimewakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Woi, jadi buat Papa di surga, semua kita sama-sama disayang. Nggak ada anak emas, nggak ada yang diistimewakan. Sehingga tidak seorang pun boleh berlalai-lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran yang luar biasa ini. The message. The sullen servant who does should the work will be held responsible. Ya, being Christian doesn't cover up bad work. Ya, ini tuh message-nya. Ayo, mulai hari ini kita mengakui. Kalau kita salah, ya sudah, akui. Aku salah Tuhan, aku minta ampun dan bertobat. Wah, pemulihannya luar biasa dan kita semua akan hidup jadi berkat yang tidak tanggung-tanggung. Banyak orang yang akan dipulihkan lewat kehidupan kita semuanya. Terima kasih ya Bapak, Engkau begitu baik. Jadi gak usah nutupi kesalahannya, sudahlah akui. Tapi lagi sekali, lihat cara Tuhan menegur. Ayo, kalau kita tahu dan saudara kita salah, kita pakai cara itu. Dan kita jangan menjadi hakim untuk orang lain. Ayo kita mulai hari ini belajar betul-betul untuk hidup mewakili Tuhan Yesus di dunia ini, supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita semuanya. Indah ya, berjalan bersama dengan Bapa di surga. Ya, selama belum mengakui dosa dan kesalahan, selalu tertuduh dan tidak ada damai sejahtera dalam diri. Maka bersyukur untuk teguran firman pada hari ini. Makasih Tuhan, puji Tuhan, benar. Indah sekali kalau kita sudah bisa ngakui kesalahan. Gak usah nutupi, gak usah kita sombong, gak usah. Ayo rendahkan hati kita dengan sepenuh hati. Kita percaya Bapa kita itu luar biasa untuk kehidupan ini. Puji Tuhan. Jadi terima kasih kepada Gembala GBS dari Brisbane yang memberikan tema kita ini, ya, untuk berani mengakui kesalahan dan memahami kesalahan kita. Gak usah bela diri, ya, gak usah macam-macam lagi. Ayo kita belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Dunia akan sembuh, akan pulih. Biar dunia menikmati kasih Tuhan, pengampunannya yang murah dan gratis. Kita pun harus memberikan murah dan gratis pengampunan untuk setiap orang. Ya, ayo jadi pelaku firman. Betul. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.